Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Novi, NIM 1218602 dari kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Toleransi Kesalahan dan Keamanan. Berikut anggota kelompok 4. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang toleransi kesalahan dan keamanan sistem tersebar. Langsung saja. Yang pertama, toleransi kesalahan. Untuk memahami peran dari toleransi kesalahan di dalam sistem tersebar, kebutuhan pertama kita untuk melihat lebih dekat apa itu benar-benar berarti karena suatu sistem tersebar untuk toleransi terhadap kesalahan-kesalahan. Toleransi kesalahan adalah betul-betul dihubungkan dengan apakah menyebut sistem yang ketergantungan. Baiklah, yang pertama, komponen toleransi kesalahan. Sistem dikatakan gagal atau fail apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya. Sistem komputer dapat gagal karena kesalahan beberapa komponen seperti prosesor, memori, input-output device, kabel, atau software. Kesalahan dapat diklasifikasikan sebagai: yang pertama, transient. Transient terjadi sekali dan kemudian menghilang. Jika operasi diulangi, kesalahan tidak muncul. Intermittent terjadi kemudian menghilang, lalu muncul lagi, lalu menghilang lagi, dan seterusnya. Contohnya seperti hubungan konektor yang longgar. Yang ketiga, permanen. Permanen terjadi seterusnya sampai komponen yang fault diperbaiki. Contoh, chips terbakar, software bug, disk heat crash. Yang kedua, sistem failure. Keandalan sistem atau sistem reliability sangat penting di dalam sebuah sistem terdistribusi. Kenapa? Karena di dalam sistem tersebut tergantung sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan sangat besar. Fault atau kesalahan suatu sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, file silent fault atau file stop fault. Sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. Yang kedua, Byzantine fault. Sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Sistem yang mempunyai sifat dalam kondisi normal bekerja akan memberikan respon terhadap input dalam waktu terbatas yang telah diketahui, disebut sistem sinkronos. Sedangkan sistem yang tak punya sifat seperti itu disebut sistem asinkronos. Sistem asinkronos sangat sulit dikelola dibandingkan dengan sistem sinkronos. Yang ketiga, penggunaan redundansi. Information redundancy. Metode ini menambahkan ekstra bit untuk membuat sedemikian hingga dapat merecovery informasi yang telah rusak. Maksudnya mengembalikan informasi yang telah rusak. Contoh Hamming kode ditambahan pada transmit data. Yang kedua, time redundancy. Sebuah operasi dilakukan dan kemudian jika diperlukan diulangi lagi. Contoh, penggunaan atomic transaction. Jika transaction dibatalkan, proses tersebut dapat diulangi lagi tanpa menimbulkan masalah. Metode ini sangat bermanfaat jika faultnya adalah transient atau intermittent. Yang ketiga adalah physical redundancy. Pendekatan ini menggunakan penambahan perangkat ekstra. Sebagai contoh, ekstra prosesor dapat ditambahkan ke sistem sehingga jika beberapa prosesor rusak, maka sistem secara keseluruhan masih dapat berfungsi dengan benar. Ada dua cara untuk mengelola ekstra prosesor tersebut, yaitu yang pertama, active replication, dan yang kedua, primary backup. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rindik Savitri. Nama saya Rindik Savitri, NIM 1218606. Jadi untuk selanjutnya yaitu toleransi kesalahan dengan menggunakan active replication. Jadi pada teknik ini semua prosesor atau device digunakan sepanjang waktu dan setiap device memiliki replikasinya masing-masing sehingga dapat menyembunyikan fault dengan penuh. Jadi bisa menyembunyikan kesalahan itu dengan penuh dengan baik. Dan untuk contohnya yaitu sebagai berikut. Dan penjelasannya,
Jadi poin pertama yaitu gambar tersebut menunjukkan sinyal melalui device A, B, C secara berurutan. Jadi device-nya ada 3 yaitu A, B, dan C. Bentuk yang selanjutnya yaitu setiap device memiliki 3 replikasi. Jadi setiap device memiliki 3 replikasi. Dari device A yaitu A1, A2, dan A3. Dan untuk device yang B yaitu B1, B2, B3, dan untuk yang terakhir yaitu C, C1, C2, dan C3. Untuk poin yang ketiga yaitu dan setiap replikasi diikuti sebuah voter. Jadi setiap replikasi diikuti dengan satu voter. A1, V1, A2, V2, A3, V3, dan seterusnya. Dan poin keempat, setiap voter memiliki 3 input dan 1 output. Jadi setiap voter memiliki 3 input dan 1 output. Jadi V1 dia dapat input dari A1, A2, dan A3, dan outputnya yaitu ke replikasi ke B1. Jika 2 atau 3 input sama, maka output sama dengan input. Jadi jika di voter 1 input 3 output 1, maka di footer yang selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu inputnya 3 dan outputnya 1 juga. Jika 3 input berbeda hasil, output tak terdefinisi. Jadi jika tiganya beda hasil inputnya, untuk selanjutnya itu tidak terdefinisi outputnya. Dan untuk penjelasannya lebih, contohnya lagi, misalkan elemen A2 gagal, jadi setiap footer V1, V2, dan V3 mendapatkan 2 masukan identik yang benar dan salah. Tetapi footer tetap menghasilkan output yang benar untuk memasukkan tahapan berikutnya. Jadi sehingga pada dasarnya efek A2 walaupun gagal tidak berpengaruh secara keseluruhan ke sistem. Jadi tidak berpengaruh ke tahapan berikutnya. Dan yang kelima yaitu toleransi kesalahan dengan menggunakan primary backup. Jadi pada metode ini setiap saat hanya ada satu server sebagai primary yang bekerja. Jika primary server gagal, maka backup server akan mengambil alih. Jadi contohnya sebagai berikut, klien itu request ke primary-nya. Jika primary-nya gagal, maka backup yang mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM 1218605. Saya dari kelompok 4. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai keamanan sistem tersebar. Keamanan sistem terdistribusi merupakan serangkaian langkah untuk menjamin privasi, integritas informasi, atau data dari sistem terdistribusi. Keamanan tidak hanya diperlukan terhadap hostnya saja, melainkan diperlukan juga keamanan atau perlindungan terhadap layer. Keamanan harus dibangun di dalam sistem guna menjaga dari penyusup yang hendak mengakses sistem. Keamanan terhadap infrastruktur, yaitu ada network security. Keamanan jaringan atau network security diperlukan karena penyusup memungkinkan mengambil data atau informasi melalui alamat jaringan yang dimiliki oleh pemilik data. Dalam network security terdapat 3 karakteristik, yaitu availability atau ketersediaan, integrity yaitu keutuhan, dan confidentiality atau rahasia. Masuk ke availability. Availability menjamin bahwa informasi dan layanan dapat diakses dan berfungsi dengan benar pada saat dibutuhkan. Untuk menyediakan jaringan dengan availability yang tinggi, maka harus dijamin bahwa proses keamanan bekerja dengan handal dan responsif. Kemudian integrity. Integrity menjamin bahwa informasi atau software yang dijalankan lengkap, akurat, dan otentik, yaitu atau asli.
Dengan adanya integrity, maka penyusup atau proses yang tidak dikenali tidak dapat mengakses data atau informasi. Untuk network integrity, hal yang perlu dipastikan adalah pesan yang diterima sesuai dengan pesan yang dikirim. Isi pesan tersebut pun harus lengkap dan tidak ada modifikasi. Selanjutnya yaitu confidentiality. Confidentiality itu melindungi informasi sensitif dari pengaksesan yang tidak dikenal. Dalam hal ini dapat menggunakan kriptografi dan akses kontrol dalam melindungi kerahasiaan tersebut. Nah, akses kontrol adalah proses pembatasan hak untuk penggunaan sumber-sumber sistem. Terdapat 3 jenis kontrol pembatas akses, yaitu 1. Administration control atau kebijakan organisasi. Kedua, physical control atau pembatasan akses ke node jaringan, perlindungan kabel jaringan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, logika control, mengacu pada akses control list, communication control, dan kriptografi. Nah, akses kontrol juga dibagi menjadi 1. Pengujian identitas atau authentication, dan yang kedua adalah penjaminan hak akses berdasarkan identitas atau authorization. Nah, authentication itu adalah pengujian identitas yang diklaim oleh pemakai, proses, atau device. Authentication itu menjamin hak akses berdasarkan identitas. Tingkatan authentication yang diperlukan untuk sebuah sistem ditentukan oleh kebutuhan keamanan atau security yang diperlukan oleh organisasi. Sebuah router dapat dibuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain bisa dapat saling melakukan authentication. Nah, authentication pada sebuah router menjamin bahwa updating routing berasal dari sumber yang diketahui dan tidak dimodifikasi atau rusak. Nah, berikut faktor-faktor authentication. Yang pertama adalah what a person know, yaitu apa yang diketahui oleh si pemilik. Si person, orang yang menggunakan itu, contohnya adalah password dan PIN. Yang kedua, what a person has, apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya, hardware kah, software kah, bisa termasuk dari smart card dan security ID. Yang ketiga, what a person is, jadi menggunakan biometric authentication. Nah, berikut merupakan beberapa protokol authentication, yaitu yang pertama adalah TACACS atau Terminal Access Controller Access System, yang kedua Kerberos, yang ketiga Radius atau Remote Access Dial in User Service. Kemudian Authorization. Authorization adalah hak yang dijamin oleh suatu utilitas agar mampu mengakses layanan atau informasi untuk identitas kasus atau sekelompok identitas. Nah, authentication ini adalah kunci untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang telah mempunyai hak atau authorized user yang dapat mengakses informasi. Kemudian yang terakhir adalah accounting. Accounting adalah rekaman dari aktivitas jaringan dan akses sumber informasi. Dari perspektif keamanan, accounting dapat digunakan untuk pendeteksian dan analisa kejadian yang terkait dengan keamanan jaringan. Ya. Perkenalkan, nama saya Yosef Jaru, NIM 1218601. Keamanan pada jaringan TCP/IP. Jaringan internet tidak menjamin adanya privasi atau integritas data, sehingga data perlu dienkripsi sebelum ditransmisikan dan dienkripsi saat diterima penerima. Kriptografi adalah teknik penulisan dan pembacaan kode atau sandi rahasia atau cipher. Kriptografi digunakan untuk pengamanan informasi agar informasi tetap privasi dan untuk mengautentiket identitas pengirim atau penerima informasi. Ada 3 kategori fungsi kriptografi. Yang pertama, symmetric kriptografi. Symmetric kriptografi menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi informasi. Setiap pasang pemakai menggunakan bersama-sama
sebuah key untuk penukaran pesan atau message, dan mereka harus tetap menjaga kerahasiaan key yang digunakan. Kedua, asymmetric cryptography, algoritma yang menggunakan sepasang key secara matematik saling terkait tetapi diberikan hanya satu key. Satu key digunakan untuk enkripsi dan key yang lain untuk dekripsi. Salah satu kunci tetap dijaga rahasia dan key yang lain didistribusikan secara umum. Pengirim message atau pesan dapat menggunakan public key milik penerima untuk mengenkripsi message dan penerima menggunakan private key untuk mendekripsi message. Kemudian hash function. Hash function digunakan untuk mendapatkan message yang mempunyai panjang variabel ke dalam sebuah kode yang panjangnya tetap, atau disebut sebagai hash atau message digests. Application layer security. Application layer security menyediakan keamanan end-to-end dari aplikasi pada satu host ke aplikasi pada host lainnya. Selama skema ini tidak memperhitungkan mekanisme transfer di bawahnya, layer ini menyediakan secara lengkap persyaratan keamanan, kelengkapan, kerahasiaan. Contohnya seperti Pretty Good Privacy atau PGP dan Secure Hypertext Transfer Protocol atau SHTTP. Pretty Good Privacy atau PGP digunakan untuk privasi dan tanda tangan digital dari message email. PGP menyediakan end-to-end security dari pengirim ke penerima. Secure Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dirancang untuk menyediakan keamanan aplikasi web yang merupakan protokol keamanan berdasarkan message. Artinya, message dapat diamankan secara individual. Kemudian, menggunakan symmetric key dan menggunakan out-of-hand communication. Transport layer security. Skema ini menyediakan keamanan proses to proses antara host. Hampir kebanyakan skema ini dirancang untuk TCP. Security Sockets Layer atau SSL dan Transport Layer Security atau TLS. SSL dipakai internet untuk transaksi web seperti pengiriman data kredit card, juga digunakan untuk protokol lainnya seperti Telnet, FTP, LDAP, IMAP, dan SMTP, tetapi ini tak umum dipakai. TLS adalah terbuka berdasarkan standar IETF pada SSL 3.0. TLS didefinisikan di RFC 2246, RFC 2712, RFC 2817, RFC 2818. SSL dan TLS tidak saling interoperability. SSL dan TLS menyediakan keamanan untuk TCP session tunggal. Server dan browser harus mampu mendukung salah satu SSL atau TLS untuk membuat komunikasi web yang aman. Kemudian Secure Shell atau SSH menyediakan remote login yang aman, yaitu untuk keamanan telnet session dan file transfer. Protokol SSH menyediakan channel yang aman untuk shell session, interaktif, dan tunneling pada aplikasi TCP yang lain. Filtering. Paket filter dapat diimplementasikan pada router dan device. Layer 3 untuk mengontrol paket apakah akan diblok atau diteruskan pada setiap interface-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Nugraha, NIM 1218420 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari toleransi kesalahan dan keamanan in network layer security. Dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitoring atau akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Segi-segi keamanan didefinisikan dari 5 poin ini, yaitu ada yang pertama ada confidentiality, B yang kedua ada integrity, yang ketiga ada availability, yang keempat ada authentication,
Yang keempat ada non-repudiation. Serangan atau gangguan terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam 4 kategori utama, yaitu yang A. Yang pertama, intrustion, suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusahaan atau memodifikasi terhadap piranti keras atau sambungan jaringan. Yang B, interscription, suatu pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem yang lain. Contohnya adalah penyadap terhadap data dalam suatu jaringan. C. Modifikasi, suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan memodifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. D. Fabrication, suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya ada pengiriman pesan yang kepada orang lain. Data link layer security adalah tempat dari internet. Ethernet merupakan sebuah jembatan atau bridge tradisional bridges atau membaca semua frame Ethernet terhadap tradition bridges memiliki kemampuan untuk memungkinkan redundansi via STP dan juga mempelajari MIC. Lanjut, layanan link layer ada 4, yaitu framing, link access, yang ketiga reliability delivery, yang keempat ada flow control. Data link security, ciri-ciri keamanannya adalah sangat mudah diintegrasikan pada kartu interface, peralatan akses point, dan peralatan mobile lainnya. Mekanisme keamanan link layer biasanya diintegrasi pada hardware jaringan. Yang B, mengizinkan keamanan protokol level yang lebih tinggi seperti IP dan IPX. Hal ini akan memberikan keamanan pada protokol layer di atasnya. Di sini ada gambar tentang keamanan layer, data, koneksinya ya. Oke, lanjut ke serangan. Serangan apa aja yang ada di data link layer security, yaitu ARP spoofing atau memanipulasi identitas pada peralatan yang digunakan, dan MIC flooding, teknik pengiriman multiple gratuitous ARPS yang sangat banyak sehingga switch penuh flood dan menolak setiap usaha koneksi dari perangkat yang baru. Pengamanannya adalah mengamankan switch secara fisik, memantau pemetaan MIC ke IP address. Firewall ada sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melalui dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Sebuah firewall diimplementasikan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang gateway atau jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi atau dari pihak luar. Jenis-jenis firewall yaitu ada persona firewall. Persona firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Contoh dari firewall ini adalah Microsoft Internet Security dan Auxiliary Server (ISA) server, Cisco PIX, Cisco ASA, IP tables dalam sistem operasi GNU atau Linux dan sebagainya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tim Arif, NIM 1214004 dari kelompok 4 yang akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul Toleransi Kesalahan dan Keamanan. Akses kontrolis atau kontrolis akan tergantung pada konteks di mana ia digunakan. Sebagai contoh,
salah satu akses list dapat mengontrol akses jaringan yang dihubungkan ke sebuah router atau mendefinisikan jenis trafik tertentu yang diizinkan melewati paket dari jaringan. Next. NAT adalah mekanisme yang dapat digunakan untuk mentranslasikan atau mengubah IP address di dalam paket IP. Mekanisme tersebut dapat membuat suatu tempat yang menggunakan IP address khusus dapat berkomunikasi dengan jaringan publik dan NAT. NAT beroperasi pada sebuah device yang menghubungkan dua jaringan bersama-sama. Mekanisme NAT sebenarnya dirancang bukan untuk maksud seperti, tapi dengan NAT akan membuat lebih sulit para hacker atau penyusup untuk mendapat sumber paket atau mendapatkan source atau destination aslinya. Apa itu IP privat dan publik? IP privat itu atau LAN, IP publik IP yang digunakan untuk mengakses dan menjangkau dari internet. Salah satu fungsi NAT pertama menerjemahkan IP address komputer menjadi IP publik yang memiliki hak akses ke jaringan internet. Kapan sebaiknya digunakan jika kita membutuhkan koneksi ke internet dan komputer kita tidak mempunyai alamat IP publik. Implementasi NAT, mari kita lihat dulu pada slide ini adalah bagaimana sebuah komputer lokal dapat mengakses halaman Facebook, di mana dalam implementasi ini router sudah dalam keadaan terkonfigurasi NAT. Sementara IP berwarna merah kita umpamakan sebagai publik dan berwarna hitam kita umpamakan sebagai IP privat. Implementasi dimulai dari komputer lokal yang mengirim permintaan kepada server Facebook. Sebelum menuju server Facebook, paket akan terlebih dahulu menuju kepada router, di mana router akan melakukan pengecekan IP. Jika IP tersebut sudah termasuk dalam tabel NAT, maka IP privat dari komputer kita diubah menjadi IP publik. Bisa dilihat seperti di slide, di mana from IP dari 192.168.1 jika diubah menjadi IP publik itu 177.1.1.20. Setelah diubah, barulah permintaan tersebut dapat dikirim ke server Facebook. Baik, terima kasih.